wabarakatuh. Di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai masa dewasa awal dan perkembangan baik itu dari segi fisik maupun psikologis. Oke, kita kenal terlebih dahulu karena patah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau kalian setuju, berarti pernyataan tersebut menyatakan benar dan tidak bersalah. Pertama-tama saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Maulana Malik Ibrahim, disapa dengan sebutan Maulana atau Malik. Tergantung kalian mau milih yang mana. Adapun NIM saya di sini 1915042. Kenapa saya mencantumkan NIM saya di video ini? Karena untuk memenuhi ujian akhir semester saya dimana di mata kuliah psikologi perkembangan, dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Tiska Dwi Paramita, MPSI psikolog. Dari segi kita tahu dari segi psikologisnya, yang pertama itu kita berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakan, tetapi condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Adapun yang kedua itu tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien, di mana seseorang yang matang dalam psikologisnya melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas, baik itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana pantas dan tidak, serta bekerja secara terbimbing. Pertama, saya akan bahas terlebih dahulu di mana masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan, baik itu dari segi harapan-harapan maupun sosial-sosial yang baru, di mana di periode ini secara umum berusia sekitaran 18 sampai 25 tahun dan berakhir di sekitaran 35 sampai 40 tahun, di mana kematangan fisik dan psikologisnya, di mana juga perkembangan fisik atau performa fisiknya sebelum kita masuki usia 30 tahun. Seringkali antara usia 19 tahun hingga 26 tahun, di mana di masa ini performa fisik kita juga mulai menurun. Kesehatan dan kekuatan otot biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Di mana sebuah studi longitudinal mengungkapkan bahwa sebagian besar kebiasaan merugikan kesehatan dan terbentuk pada masa remaja semakin melekat pada masa beranjak ke masa dewasa. Ketika beranjak dewasa dan masa dewasa awal, beberapa individu berhenti memikirkan bagaimana gaya hidup sehat dan akan mempengaruhi kesehatan mereka nantinya. Ketika dewasa, contohnya saja kita ambil pola makan tidak teratur, makan berlebihan, kebiasaan merokok dan minum minuman alkohol, dan tidak berolahraga. Adapun di sini semacam ini terkait kesehatan yang buruk mempengaruhi kepuasan hidup, pola makan dan berat tubuh juga di sini, di mana obesitas berkaitan dengan meningkatnya risiko terserang penyakit hipertensi dan diabetes. Dan berat badan di sini atau kita kenal dengan obesitas juga berhubungan dengan masalah kesehatan mental, di mana studi terbaru mengungkapkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan lebih besar kemungkinan untuk menderita yang namanya depresi dibanding wanita dengan berat badan normal. Kita tahu di sini faktor-faktor lingkungan, baik itu dari segi lingkungan, gender, olahraga secara tidak teratur, di mana para peneliti telah menemukan bahwa olahraga tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Olahraga dapat memperbaiki konsep diri serta mengurangi kecemasan, baik itu depresi maupun dari segi penyakit-penyakit yang lain. Dari segi kita tahu dari segi psikologisnya, yang pertama itu kita berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakan, tetapi condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Adapun yang kedua itu tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien, di mana seseorang yang matang dalam psikologisnya melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas, baik itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana pantas dan tidak, serta bekerja secara terbimbing. Yang ketiga itu mengendalikan perasaan pribadi, di mana seseorang yang matang dan dapat menyetir perasaan-perasaan sendiri
dan tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain, dan tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mempertimbangkan pula perasaan-perasaan orang lain. Adapun yang poin keempat itu keobjektifan. Orang matang memiliki sikap objek, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. Adapun yang keenam itu menerima kritik dan saran. Orang matang memiliki kemauan yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar sehingga terbuka terhadap kritik-kritik dan saran-saran orang lain demi peningkatan dirinya. Itu kita tahu menerima kritik dan saran. Orang matang memiliki kemauan di mana yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar sehingga terbuka terhadap kritik-kritik dan saran-saran orang lain demi peningkatan dirinya. Adapun yang keenam itu penanggungan jawab terhadap usaha-usaha baik itu pribadi maupun berkelompok, yang mana orang yang matang mau memberi kesempatan pada orang lain membantu usaha-usahanya untuk mencapai tujuan. Secara realistis diakuinya bahwa beberapa hal tentang usaha tidak selalu dapat dinilainya secara sungguh-sungguh, sehingga untuk itu dia perlu bantuan orang lain, tetapi tetap dia bertanggung jawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya. Adapun yang terakhir itu penyelesaian yang realistis, di mana terhadap situasi baru yang matang memiliki ciri fleksibel, dapat menempatkan diri dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dengan situasi-situasi yang baru. Dan yang telah menonton ataupun selesai menonton video pendidikan kita kali ini, akan kita review materinya, di mana dewasa awal itu adalah kelanjutan dari masa remaja, di mana suatu masa penyelesaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru, baik itu dari segi harapan-harapan yang baru maupun sosial baru juga, di mana di sini juga terdapat dari segi fisik maupun psikologis. Terlebih dahulu, gimana patah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih. Oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on in. Terlebih dahulu, gimana patah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me darling, trust me darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me darling, trust me darling. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know that I'm a bad liar, bad liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Windia.
15044. Saya membuat video ini untuk nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020 dengan dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial, emosi, dan spiritual pada masa dewasa awal. Baiklah, saya akan menjelaskan proses perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial atau psikososial menurut Erik Erikson, dewasa awal masuk pada psikososial tahap 6, yaitu keintiman dan isolasi. Dalam tahap ini keintiman dan isolasi harus seimbang untuk memunculkan nilai positif, yaitu cinta. Cinta yang dimaksud tidak hanya dengan kekasih, melainkan cinta secara luas dan universal, misalnya pada keluarga, teman, saudara, binatang, dan lain-lain. Baiklah, untuk perkembangan sosialnya, sebagaimana yang ditekankan oleh Erikson, masa dewasa awal merupakan masa krisis isolasi. Yaitu karena hal ini, kegiatan sosial pada masa dewasa awal sering dibatasi karena berbagai tekanan, adanya pekerjaan dan keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan emosi. Di dalam perkembangan emosi pada tahap masa dewasa awal, yaitu seseorang akan sering mengalami masa ketegangan, di mana emosionalnya berupa kondisi emosional yang tidak akan terkendali, cenderung lebih labil, mudah resah, mudah memberontak, emosi sangat bergelora, di mana dia akan merasakan mudah tegang dan sering timbul rasa khawatir dengan status yang dimana pekerjaan yang belum tinggi belum tercapai. Perkembangan emosi itu juga, emosi itu sendiri merupakan situasi stimulus yang melibatkan perubahan pada tubuh dan wajah, aktivitas pada otak, penilihan kognitif, perasaan subjektif, dan kecenderungan melakukan suatu tindakan yang dimana dibentuk seluruhnya oleh peraturan-peraturan yang terdapat di suatu kebudayaan. Emosi primer, emosi-emosi yang dianggap sebagai emosi yang berlaku secara umum dan memiliki dasar biologis. Umumnya meliputi rasa takut, marah, sedih, senang, terkejut, jijik, dan merasa tidak suka. Sedangkan emosi sekunder juga emosi-emosi yang berkembang sejalan dengan pertambahan kedewasaan kognitif seseorang dan berbeda-beda untuk tiap individu dan kebudayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat, mengandung keinginan yang meledak-ledak. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan spiritual. Spiritual itu sendiri ialah suatu kepercayaan dalam hubungan antar manusia dengan beberapa kekuatan di atasnya, kreatif, kemuliaan, atau sumber energi, serta spiritual juga merupakan pencaharian arti dalam kehidupan dan pengembangan dari nilai-nilai dan sistem kepercayaan seseorang yang mana akan terjadi konflik bila pemahamannya dibatasi. Perkembangan spiritual pada masa dewasa awal selalu memiliki keinginan untuk bisa mengikuti nilai-nilai adat istiadat yang berlaku. Begitu pula dengan nilai keagamaan yang memiliki tempat tersendiri di hati orang dewasa. Namun seringkali dewasa awal belum bisa
bisa mengikuti nilai-nilai tersebut secara tersempurna. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri pada masa dewasa awal. Identitas diri ini didapat dari sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental egonya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan yang sudah lebih realistis. Dalam hal ini, Emerson juga mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Inilah bahwa yang disebut ekspresi, yaitu perasaan tersisihkan dari orang lain, kesepian, dan menyalahkan diri di sisi lain juga, Harlock mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun saat perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan, yaitu Samuel, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik, transisi secara intelektual, dan serta transisi peran sosial. Dalam perkembangan sosial, masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap dan empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peran penting, di mana tugas perkembangan masa dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mendidik dan mengasuh anak, serta memikul tanggung jawab sebagai warga negara, di mana membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu dan melakukan suatu pekerjaan. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Harlock juga mengatakan dalam hal ini telah mengemukakan beberapa karakteristik dewasa awal, dan pada salah satu intinya dikatakan bahwa dewasa awal merupakan suatu masa penyelesaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Dan dari segi fisik juga, masa dewasa awal merupakan masa dari puncak perkembangan fisik, yaitu perkembangan fisik sesudah masa ini akan mengalami degradasi sedikit demi sedikit mengikut umur seseorang menjadi lebih tua. Dan dari segi emosional, pada masa dewasa awal adalah masa motivasi untuk meraih sesuatu yang sangat besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang diterima. Sehingga ada stereotipe yang mengatakan bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa di mana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan jiwa dalam menyesuaikan suatu masalah. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Abdroigi, NIM 1915046, nama dosen pengampu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Setiap orang akan menjalani perkembangan masa mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Pesan saya kali ini mengenai perkembangan masa dewasa awal. Yang kita ketahui, masa dewasa awal ini adalah masa peralihan dari masa remaja.
berbagai masalah juga yang muncul dengan bertambah umur pada masa dewasa ini. Jadi masa dewasa ini juga masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan untuk menentukan diri sendiri, dan pandangan untuk masa depan. Yang artinya kita mengerjakan semua itu menjadi mandiri. Karena masa dewasa awal ini juga masa perkembangan oleh setiap orang, karena setiap orang juga pasti mengalami masa ini. Pada masa dewasa awal ini ditandai dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru. Pada masa dewasa awal ini juga kita banyak merasakan yang terjadi peran baru dalam kepribadian kita atau lingkungan kita, seperti menjadi suami istri, sebagai orang tua, harus juga mencari nafkah untuk keluarga baru kita sendiri, dan juga banyak keinginan yang baru. Furlong 1990 mengatakan dewasa awal ini dimulai pada umur 18 tahun sampai 40 tahun. Orang dewasa ini juga bukan lagi anak-anak atau remaja. Sebelum menjadi dewasa, kita mengalami masa kanak-kanak hingga remaja. Tetapi masa dewasa ini kita menghabiskan waktu dalam kehidupan sebelum kita menjalani masa hingga lansia. Oke, di sini saya akan membahas beberapa poin pada perkembangan masa dewasa awal. Tentu saja setiap orang pasti mengalami hal ini. Oke, beberapa poin itu saya akan jelaskan mengenai periode komitmen, penyesuaian diri pada pola kehidupan baru, dan masalah yang dihadapi pada masa dewasa awal. Langsung saja kita membahas poin yang pertama, yaitu periode komitmen. Periode komitmen ini sewaktu kita menjadi dewasa. Orang-orang muda mengalami perubahan diri pada mereka seperti tanggung jawab dari seorang pelajar sepenuh yang hanya bergantungan pada orang tua dan menjadi dewasa mandiri. Dewasa mandiri ini juga kita dapat menentukan pola hidup baru, tanggung jawab yang baru, dan membuat komitmen yang baru. Pada masa dewasa ini juga setiap orang mulai sadar akan pentingnya sebuah arti komitmen. Banyak juga pasangan muda atau remaja muda yang di luar sana yang terjebak dalam arti sebuah komitmen, apalagi di dalamnya perjalanan asmara. Komitmen ini juga banyak juga disalahartikan pemaknaannya kawan-kawan, yaitu sekedar mencintai seseorang dan mengikat janji. Tapi komitmen ini juga bukan hanya mengenai hubungan pacaran yang sering kita ketahui atau yang sering kita dengar. Apa sih komitmen itu? Mungkin dari kalian tidak asing lagi mendengar kata komitmen. Kata tersebut sering kita dengar dari seseorang yang menjalani suatu hubungan atau pacaran. Dan kata tersebut juga sering kita dengar di lingkungan sekitar kita atau lingkungan sosial kita. Jadi komitmen ini adalah bentuk dedikasi atau kewajiban untuk mengikat seseorang kepada orang lain. Sering kita lihat beberapa orang menjalani komitmen ini karena takut merasakan kehilangan seseorang di saat mereka menjalani hubungan. Pada kenyataannya, komitmen ini bentuk dalam diri kita sendiri, dalam tanggung jawab terhadap diri kita sendiri atau maupun orang lain. Komitmen ini juga bukan hanya dalam lingkup hubungan pacaran seseorang yang sering kita ketahui juga. Komitmen ini juga ada di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Komitmen ini juga ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu komitmen untuk diri kita sendiri. Pada komitmen ini didasari oleh keinginan pribadi untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Contohnya kita pengen membeli suatu barang, tetapi kita harus berkomitmen pada diri kita sendiri untuk menabung agar kita bisa membeli barang tersebut. Dan contohnya lagi kita berkomitmen untuk berolahraga agar hidup kita sehat, dan juga banyak hal yang dilandasi dalam keinginan diri sendiri. Dan yang kedua, komitmen pada keluarga. Komitmen pada keluarga yaitu adalah bekerja keras untuk memiliki hidup yang lebih baik. Berbeda dengan komitmen diri sendiri. Berkomitmen dalam keluarga ini
tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mereka lebih mencangkup tanggung jawab terhadap keluarga mereka. Yang ketiga, komitmen dalam kerja. Mungkin pada komitmen kerja ini juga banyak orang yang merasakan pada awalnya diterima oleh suatu pekerjaan. Mungkin dari kalian juga pernah mengalami di saat pada awal memasuki suatu pekerjaan atau diterima oleh instansi. Mungkin kalian juga pernah berpikir bagaimana cara kalian untuk bertahan dengan pekerjaan kalian sekarang. Keempat, komitmen dalam hubungan. Pada komitmen ini sering terjadi pada kalian sendiri, bahkan pada diri saya sendiri juga pernah mengalami. Komitmen dalam hubungan ini berguna untuk mempertahankan suatu hubungan, baik hubungan pacaran dan hubungan keluarga dan hubungan suami istri. Dan yang kelima, komitmen terhadap lingkungan. Pada komitmen kali ini terhadap lingkungan, contohnya kita ambil dari pecinta alam. Pasti dalam diri mereka menanamkan tanggung jawab yang besar untuk menjaga lingkungan mereka, agar lingkungan mereka itu merasa aman dan berguna untuk bagi mereka. Maka dari itu mereka harus tanggung jawab untuk menjaga lingkungan mereka. Itulah komitmen dalam terhadap lingkungan. Kawan-kawan, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya yang mengenai poin kedua, yaitu penyesuaian diri pada pola kehidupan baru dan masalah yang dihadapi pada masa dewasa awal. Penyesuaian diri dalam kehidupan baru pada masa dewasa ini juga terdapat pada diri kita sendiri dalam sebuah proses mandiri, yang mana seseorang yang berani menentukan isi dan bentuk dalam kehidupan dengan rasa tanggung jawab. Sebelum terjadi masa dewasa, kita merasakan masa kanak-kanak, yang dimana masa tersebut itu kita bergantungan kepada orang tua dalam permasalahan apa saja yang pernah kita alami. Kita beranjak ke masa dewasa dengan penuh penyesuaian diri dalam kehidupan baru, karena pada masa ini seseorang melepaskan semua ketergantungan dari kedua orang tua mereka dan berusaha untuk dapat menjadi seseorang yang mandiri. Semua pekerjaan yang dilakukan mandiri dituntut agar untuk mandiri. Pada masa ini masa sulit dan masa banyak masalah. Hal ini dikarenakan seseorang harus menyesuaikan dengan peran yang baru seperti perkawinan, pekerjaan, dan lingkungan. Jadi, ketika seseorang yang telah mencapai masa dewasa, berarti seseorang tersebut harus lebih bertanggung jawab pada masa dewasa ini. Pada masa dewasa ini juga kita dapat merasakan peran ganda seperti sebagai orang tua dan pekerja. Masa dewasa ini juga sebagai masa kreatif kita juga, kawan-kawan. Jadi orang dewasa cenderung lebih kreatif karena bebas melakukan segala sesuatu pada diri mereka, mengerjakan suatu kebaikan ya, bukan keburukan, tanpa dibatasi orang tua juga. Mungkin ada juga orang tua membatasi sedikit pada diri kita. Maka dari itu orang dewasa ini sebagai masa keinginan untuk menjadi seseorang mandiri. Sekali penyesuaian diri pada kehidupan pada masa dewasa ini juga, seseorang juga menyadari bahwa dirinya akan mendapatkan nilai-nilai pengalaman dalam hidupnya pada masa-masa kanak-kanak yang mereka lalui atau yang mereka pernah menjalani pada masa kanak-kanak dan remaja. Selain itu juga dari lingkungan sosial dan pengalaman baru. Masa dewasa ini sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup yang baru. Oleh karena itu, kita juga selalu berusaha dapat menyesuaikan diri agar dapat bertahan hidup pada masa dewasa ini. Masa ini penyesuaian kemampuan seseorang untuk hidup bergaul terhadap lingkungannya, sehingga mereka sangat puas terhadap dirinya dan lingkungannya. Maka dari itu, seseorang pun melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan sosial yang baru. Penyesuaian diri
ini identik dengan beberapa faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap, yaitu seperti yang pertama kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf dan sistem otot. Dan yang kedua, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Dan yang ketiga, penentuan biologis seperti pengalaman, belajar, frustasi, dan konflik yang terjadi. Kondisi yang keempat, kondisi lingkungan seperti keluarga, pekerjaan, lingkungan sekitar atau lingkungan sosial kita. Yang keempat, penentuan kultural termasuk agama. Maka dari itu, perkembangan masa dewasa awal ini adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan bertanggung jawab terhadap keluarga mereka atau keluarga kalian semua. Di situ juga kita perlu penyesuaian diri dalam kehidupan baru kita, yaitu peran baru yang kita rasakan pada masa dewasa ini. Dewasa awal merupakan masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru. Ini juga dimana seseorang juga mengatur hidup dan bertanggung jawab dengan kehidupannya. Kita juga sebagai laki-laki dapat membentuk pekerjaan kita sebagai karir. Itu sebagai laki-laki. Bagi perempuan diharapkan untuk menerima tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya pembahasan terakhir mengenai masalah yang dihadapi oleh pada masa dewasa awal. Masa dewasa awal sebagai masa yang bermasalah. Setiap masa dalam kehidupan manusia itu pasti mengalami perubahan yang terjadi dan pasti juga pernah mengalami permasalahan yang terjadi pada masa tersebut, sehingga orang tersebut melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan mereka seperti perkawinan, peran sebagai orang tua, dan mulai bekerja dan memilih pasangan. Sebenarnya banyak juga masalah yang terjadi pada masa dewasa ini. Semakin beranjak kita dewasa, semakin ada masalah yang menghampiri pada diri kita sendiri, seperti stres, seperti yang pertama yaitu stres. Semakin kita dewasa, semakin kita beranjak ke dewasa, semakin banyak aktivitas pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya itu juga, kita juga banyak bertanggung jawab dan beban yang harus kita tanggung jawab. Itu juga dapat terjadi kelelahan baik fisik maupun mental. Itulah yang terjadi dalam masalah yang dihadapi pada masa dewasa awal. Yang pertama itu stres, dan yang kedua itu kritik dan saran dari orang lain. Pada ini juga terjadi juga pada dari lingkungan sosial kita sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berdampingan. Makhluk sosial itu dikelilingi oleh semua orang dan berinteraksi dengan orang yang lain. Itu juga pasti banyak terdapat kritik dan saran dari orang-orang yang tersebut. Dan yang ketiga yaitu masalah keuangan. Dan masalah keuangan ini semakin hari kebutuhan dan gaya hidup kita semakin meningkat. Itu juga dapat pengeluaran kita itu semakin meningkat. Kebutuhan ini memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Maka dari itu, pada masa dewasa ini kita belajar berhemat dan menabung. Berhematlah untuk keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak perlu. Alangkahnya baik kita yang membeli yang diperlukan saja. Boleh kita membeli keinginan kita sendiri, tetapi kita harus pintar membagi uang dan menabung. Jadi setiap orang pasti memiliki masalah dan tugas yang dihadapi pada masa dewasa awal mereka sendiri. Pada setiap fase kehidupan, termasuk pada masa dewasa awal ini juga. Oleh karena itu, individu harus berusaha atau bertanggung jawab atau juga bisa bermandiri untuk menyelesaikan masalah mereka dengan sebaik-baiknya mungkin. Itu saja
saja yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini mengenai pembahasan perkembangan masa dewasa awal. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Mareta, NIM 1915048. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Oke, di video ini saya akan membahas masa dewasa tengah, yaitu ada 4 pembahasan yang akan saya bahas di dalam masa dewasa tengah. Yang pertama, masa transisi. Yang kedua, ciri perkembangan fisik. Yang ketiga, mental. Yang keempat, sosial. Masa transisi. Masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang lama dan memasuki kehidupan yang akan diliputi dengan ciri-ciri perilaku dan jasmani yang baru. Nah, transisi ini berarti penyesuaian diri terhadap minat, nilai, dan pola perilaku yang baru. Nah, istilahnya itu adaptasi. Nah, pada masa madya ini, cepat atau lambat semua orang dewasa harus melakukan penyesuaian untuk mengubah kondisi jasmani dan perilaku atau minat. Nah, setiap perubahan peran yang penting mengikuti mengakibatkan suatu hasil yang besar ataupun yang kecil. Selama usia tengah ini, Kimmel mengidentifikasi 3 bentuk krisis pengembangan yang umum dan hampir universal. Yang pertama, krisis sebagai orang tua ditandai dengan sindrom di mana kesalahan kami. Yang kedua, Kimmel menyatakan maksudnya krisis yang timbul karena orang tua berusia lanjut, sehingga timbul reaksi dari anak, saya benci, menempatkan ibu di situ. Nah, selanjutnya Kimmel mengidentifikasi krisis yang ketiga, yaitu krisis yang berhubungan dengan kematian. Nah, ini khususnya pada suami dan istri. Itu untuk materi masa transisi. Setelah masa transisi, kita beralih kepada perkembangan fisik. Nah, di dalam perkembangan fisik ini ada 7 yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, tanda-tanda yang tampak. Nah, biasanya tanda-tanda penuaan akan terlihat pertama kali di usia puluhan atau 50 tahun. Nah, kulit mulai berkerut dan mengendur karena kehilangan lemak dan kolagen yang terletak di bawah jaringan kulit. Pigmentasi yang terjadi di daerah kecil tertentu di kulit yang menghasilkan banyak penuaan. Nah, khususnya di daerah yang rawan terkena matahari seperti tangan dan wajah. Nah, rambut menjadi lebih tipis berwarna keabuan, di mana hal ini berkaitan dengan menurunnya laju pergantian dan produksi kelamin. Kuku jari tangan dan jari kaki bergerigi menjadi lebih rapuh. Yang kedua, tinggi dan berat tubuh. Nah, di usia parubaya, tinggi tubuh individu dapat mengalami penyusutan sementara berat tubuh bertambah. Nah, rata-rata antara usia 30 hingga 50 tahun. Tinggi tubuh pria menyusut sebesar setengah inci atau 1/2 inci dari usia 50 hingga 70 tahun. Menyusutnya tinggi tubuh wanita dapat mencapai 2 inci dari usia 25 hingga 75 tahun. Nah, perlu diketahui berkurangnya tinggi tubuh ini disebabkan oleh penuaan. Nah, kelebihan berat badan dapat membahayakan kesehatan usia parubaya. Kegemukan meningkatkan peluang individu untuk menderita sejumlah penyakit. Yang ketiga, kekuatan sendi dan tulang. Tahu istilah skopenia? Istilah skopenia merujuk ada kehilangan massa otot dan kekuatan. Nah, terkait usia, kehilangan massa otot mencapai 1 hingga 2% setelah usia 50 tahun. Nah, kehilangan kekuatan secara khusus ini terjadi di bagian punggung dan kaki. Fungsi puncak sendi biasanya terjadi saat usia 20-an.
kepadatan tulang menurun secara progresif, angka kehilangan tulang mulai lambat, namun meningkat pada usia puluhan. Penglihatan dan pendengaran, ketajaman akomodasi mata, kemampuan memfokuskan dan mempertahankan sebuah bayangan pada retina mengalami penyusutan antara usia 40 sampai 59 tahun. Nah, pada usia 40, pendengaran juga mulai menurun. Asesmen auditori mengindikasikan bahwa kehilangan pendengaran 50% terjadi pada individu berusia 50 tahun ke atas. Tidur. Di usia parubaya, efek dalam tidur menjadi lebih bermasalah. Jumlah total tidur biasanya sama di masa dewasa awal. Seksualitas. Bagi wanita, memasuki masa parubaya berarti akan mengalami menopause. Pada umumnya, di akhir usia 40 atau 50 awal 50 tahun, periode menstruasi akan sepenuhnya berhenti. Bagi pria, proses penuaan pada masa dewasa madya terlihat lebih kabur. Nah, bagi pria tetap subur dan dapat memiliki anak hingga masa dewasa akhir. Meskipun demikian, produksi sperma berkurang. Sistem tubuh. Bagi wanita dan pria, berbagai sistem tubuh akan menunjukkan efek terpakai dan rusak ketika menjadi tidak lagi mampu memperbaiki kerusakan dan memperbarui dirinya. Kekuatan fisik menurun dan kekuatan motorik melambat, serta tulang menjadi lebih rapuh. Hampir seluruh sistem tubuh berubah seiring dengan penuaan yang ketiga. Mental. Suatu studi yang dilakukan oleh Kangas dan Bradway menyimpulkan bahwa kecerdasan dapat sedikit meningkat pada masa usia madya atau tengah, terutama pada mereka yang tingkat kecerdasannya tinggi. Pria menunjukkan peningkatan nilai IQ pada saat mereka menjadi semakin tua, sedangkan wanita menunjukkan sedikit penurunan. Karena pria secara mental harus lebih waspada dan siap untuk bersaing dalam dunia kerja daripada wanita bersaing untuk membawakan peran sebagai pengatur rumah. Sosial. Usia madya sering membawa perubahan minat dalam kehidupan sosial. Sebagai pasangan yang tanggung jawab keluarganya berkurang dan status ekonomi mereka meningkat, mereka dapat lebih banyak terlibat dengan kegiatan sosial dibandingkan semasa mudanya. Nah, banyak orang yang berusia madya, terutama kaum wanita, menyadari bahwa kegiatan sosial dapat menghilangkan kesepian karena anak-anaknya sudah dewasa semua dan mulai berkeluarga. Selama usia madya, orang senang terhadap kegiatan timbul teman dalam bentuk acara makan malam, pesta, dan pada umumnya kehidupan sosial mereka senang berkumpul dengan jenis kelamin yang sama. Sekian video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat selaku dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang dihadapi pada masa dewasa atau tengah atau madya. Masalah-masalah yang dihadapi pada masa dewasa tengah atau madya ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu adalah masa jenuh, masa stres, masa berprestasi, dan masa evaluasi. Di video kali ini kita akan membahas satu persatu dari masalah-masalah. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas tentang masa kejenuhan atau masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan dari usia 30-an sampai 40-an. Para pria menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-harinya dan kehidupan bersama keluarga yang hanya
memberikan sedikit hiburan. Wanita yang menghabiskan waktunya hanya mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya saja. Kejenuhan tidak akan mendatangkan suatu kebahagiaan ataupun kepuasan pada pria dan wanita. Akibatnya, usia madya seringkali merupakan periode yang tidak menyenangkan dalam hidup. Di mana usia dari 30-an sampai 40-an itu memang sudah menjadi usia jenuh. Kenapa? Karena seorang pria sudah mulai bosan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Begitupun juga wanita yang hanya pekerjaannya cuma pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya, sehingga mereka menjadi jenuh dengan tidak memberikan kegiatan-kegiatan baru pada mereka sendiri. Nah, kejenuhan tidak akan mendatangkan suatu kebahagiaan atau kepuasan bagi seorang pria dan wanita, karena mereka tidak ingin mencoba hal-hal baru lagi, sehingga mereka hanya terfokus pada pekerjaan mereka dari awal hingga akhir. Akibatnya usia ini menjadi hal paling tidak menyenangkan dalam hidup. Kita akan menuju kepada masalah yang berikutnya. Masalah berikutnya itu pada masa stres. Masa stres ini adalah penyesuaian secara radikal peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, cenderung merusak homeostatis fisik dan psikologis seseorang yang membawa ke masa stres. Suatu masa bila sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis, dan aspek sosial kehidupan mereka. Marmor membagi sumber-sumber stres selama usia madya yang mengarah pada ketidakseimbangan, yaitu yang pertama itu adalah stres somatik. Stres somatik ini adalah yang disebabkan oleh keadaan jasmani yang menunjukkan usia tua. Yang kedua itu adalah stres budaya yang berasal dari penempatan nilai yang tinggi pada kemudahan, keperkasaan, dan kesuksesan oleh kelompok budaya tersebut. Memberikan status simbol bagi seluruh anggota keluarga. Yang keempat, stres psikologis. Stres psikologis ini mungkin diakibatkan oleh kematian suami atau istri, kepergian anak dari rumah, kebosanan terhadap perkawinan, atau rasa hilangnya masa muda dari mendekati ambang kematian. Kita menuju kepada masalah yang ketiga, di mana masalah ketiga ini adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, usia madya merupakan masa krisis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan maupun stagnansi kecenderungan untuk berhenti akan dominan. Menurut Erikson, selama usia madya, orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti dan tidak mengerjakan sesuatu apapun. Apalagi orang yang berusia madya ini mempunyai keinginan yang dominan
untuk berhasil. Mereka akan mencapai puncaknya pada usia ini dan memungut hasilnya dari masa-masa persiapan dan kerja keras yang dilakukannya sebelumnya. Usia media seyoginya menjadi masa tidak hanya untuk keberhasilan keuangan maupun sosial, tetapi juga untuk kekuasaan atau prestis. Usia media merupakan masa di mana peran kepemimpinan pada pria dan wanita dalam pekerjaan, perindustrian, dan organisasi masyarakat merupakan imbalan atau prestasi yang dicapai. Oke. Usia pada masa berprestasi ini, seorang pria atau wanita hanya tinggal memungut atau menikmati hasil kerja kerasnya pada masa-masa sebelumnya yang bekerja keras, hingga akhirnya sekarang mereka berprestasi dan tinggal hanya menikmatinya saja. Di masa berprestasi ini, mereka tidak hanya berprestasi dalam bidang keuangan atau sosial, tetapi mereka juga berhasil pada masa kekuasaan atau prestis, sehingga pada usia media ini merupakan masa di mana peran kepemimpinan pada pria dan wanita dalam pekerjaan, perindustrian, dan organisasi masyarakat, sehingga mereka hanya tinggal memungut atau menikmati hasil kerja keras mereka pada masa-masa yang lalu. Sekarang kita akan menuju masalah yang terakhir, yaitu masa evaluasi. Di mana masa evaluasi ini adalah pada umumnya merupakan saat pria dan wanita mencapai puncak prestasinya. Maka logislah apabila masa ini juga merupakan saat mengevaluasi prestasi tersebut berdasarkan aspirasi dan harapan orang lain. Khususnya anggota keluarga dan teman yang berusia media sedapat mungkin berusaha untuk dikenal oleh orang lain. Keinginan untuk tidak dikenal bagi pria dan wanita berusia media nampak pada cara mereka berpakaian, sikap konservatif, serta pola perilaku mereka, baik dalam cara mereka menghibur atau menari. Oke, sekian dari saya. Apabila saya masih memiliki kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 1915052, dosen pengampu Siska Dwi Pramita, MPSI Psikolog. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema masalah-masalah yang dihadapi pada masa dewasa tengah, antara lain sindrom menopause, perubahan seksual pada pria, dan menghadapi masa pensiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom menopause. Sindrom menopause adalah waktu yang menandai akhir dari menstruasi Anda. Seperti didiagnosis setelah pergi 12 bulan. Tanpa periode menstruasi, menopause dapat terjadi pada usia 40-an dan 50-an, rata-rata 51 tahun di Amerika Serikat. Menopause adalah proses biologis alami tanpa gejala fisik seperti hot flash dan gejala emosional. Menopause dapat mengganggu tidur Anda, menurunkan energi, dan mempengaruhi kesehatan emosional.
dan banyak perawatan efektif yang mulai dari penyesuaian gaya hidup hingga terapi hormon. Gejala menopause. Dalam bulan atau tahun menjelang menopause, Anda mungkin mengalami tanda-tanda dan gejala-gejala seperti ini, seperti periode tidak teratur, kekeringan vagina, hot flash, dan panas dingin, berkeringat di malam hari, masalah tidur, perubahan suasana hati, berat badan bertambah, dan metabolisme menjadi lambat, menipiskan rambut dan kulit kering, dan mulai kehilangan kepenuhan payudara. Gejalanya termasuk perubahan menstruasi, berbeda untuk setiap wanita. Kemungkinan besar Anda akan mengalami beberapa ketidakberesan dalam periode ini. Anda sebelum berakhir, seperti Anda harus melewati periode premenopause terjadi dan diharapkan seringkali. Periode menstruasi akan melewati 1 bulan dan kembali atau melewati beberapa bulan dan kemudian memulai siklus bulanan lagi selama beberapa bulan. Periode ini juga cenderung terjadi pada siklus yang lebih pendek sehingga mereka lebih dekat bersama meskipun menstruasi tidak teratur. Kemungkinan kehamilan dimungkinkan jika Anda melewatkan menstruasi pada tahap transisi menopause. Pertimbangan dan tes kehamilan. Kapan harus ke dokter? Ikuti terus kunjungan rutin dengan dokter Anda untuk perawatan kesehatan yang lebih efektif dan masalah medis apapun. Terus mendapatkan janji ini selama dan setelah menopause. Perawatan kesehatan preventif sering bertambahnya usia Anda mungkin termasuk tes screening kesehatan dan direkomendasikan seperti kolonoskopi, mamografi, dan screening trigliserida. Atau dokter Anda mungkin merekomendasikan tes dan ujian lain, termasuk tes tiroid jika disarankan oleh riwayat Anda untuk pemeriksaan payudara dan pinggul. Selalu cari saran medis jika Anda mengalami pendarahan dari vagina setelah menopause. Penyebab menopause terjadi dapat disebabkan oleh penurunan hormon reproduksi secara hamil saat alami. Saat Anda mendekati usia akhir 30-an, ovarium Anda mulai menghasilkan lebih sedikit estrogen dan progesteron, hormon yang mengatur menstruasi Anda. Mungkin lebih lama atau lebih pendek, lebih berat atau lebih ringan, dan lebih atau kurang sering sampai akhirnya rata-rata pada usia 51 tahun. Ovarium Anda berhenti memproduksi telur dan Anda tidak memiliki menstruasi lagi. 2. Histrektomi atau histrektomi yang mengangkat rahim tetapi bukan ovarium, biasanya tidak menyebabkan menopause segera. Meskipun Anda tidak lagi mengalami menstruasi, indung telur Anda masih mengeluarkan sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Tetapi, operasi yang mengangkat rahim dan indung telur Anda, histrektomi total dan ovektomi bilateral benar-benar menyebabkan menopause segera. Menstruasi Anda berhenti dengan segera dan Anda cenderung mengalami hot flash dan tanda-tanda dan gejala-gejala menopause lainnya yang biasa parah karena perubahan hormon ini terjadi secara tiba-tiba daripada beberapa tahun. 3. Kemoterapi dan terapi radiasi. Terapi kanker ini dapat menginduksi
menopause menyebabkan gejala seperti hot flash selama atau segera setelah perawatan. Perhentian menstruasi dan kesuburan tidak selalu permanen setelah kemoterapi, sehingga tindakan pengendalian kelahiran mungkin masih diinginkan. 4. Insufficient ovarium primer. Sekitar 1 pasien wanita mengalami menopause sebelum usia 40 tahun. Menopause dini. Menopause dapat terjadi akibat ketidakcukupan ovarium primer dan ketika ovarium Anda mengalami menghasilkan hormon reproduksi tingkat normal dan berasal dari faktor genetik atau penyakit autoimun. Tetapi seringkali tidak ada penyebab yang dapat ditemukan. Bagi para wanita, ini sering sekali terjadi. Seperti terapi hormon biasanya direkomendasikan setidaknya sampai usia menopause alami untuk melindungi otak, jantung, dan tulang. Setelah menopause, risiko Anda terhadap kondisi medis tertentu meningkat, contohnya termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Ketika kadar estrogen Anda menurun, risiko penyakit kardiovaskular dan meningkat penyakit jantung adalah penyebab utama kematian pada wanita maupun pada pria. Jadi, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan siklus hormon pada laki-laki pada masa dewasa tengah. Lelaki tidak mengalami menopause seperti wanita, tetapi ada perubahan halus yang tingkat hormon laki-laki selama masa dewasa tengah sebanyak 50 tahun. Kebanyakan pria pada tahap ini, pria sehat masih mempertahankan setidaknya 90% dari sirkulasi hormon seks steroid mereka selama pertengahan tahun. Selama pertengahan tahun, kehidupan seksual fokus utama pada pria tampaknya berada di fungsi seksual atau impotensi daripada perubahan status hormon atau kemampuan reproduksinya. Hal ini sulit diidentifikasi apakah disfungsi seksual berhubungan dengan status hormon, namun penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang lebih memungkinkan adalah karena mereka merokok, obesitas, alkohol, depresi, penyakit jantung, dan gagal prostat, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Disfungsi seksual juga menyebabkan penurunan libido. Laki-laki menurun karena masalah menopause yang dialami oleh pasangan perempuan, sehingga menyebabkan menurunnya aktivitas seksual. Pada pria, gairah seks mereka secara umum menurun karena dipengaruhi oleh penurunan hormon laki-laki, yaitu testosteron. Laki-laki di usia dewasa tengah mungkin memerlukan rangsangan baik psikologis, misalnya seperti mengingatkan akan pengalaman seksual yang sudah dilakukan, dan taktil atau sentuhan atau rebahan. Untuk mencapai orgasme dibutuhkan 24 jam sampai 84 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan seksual pada masa dewasa tengah, yaitu lelaki. Lelaki tidak mengalami menopause seperti wanita, tetapi ada perubahan halus dalam tingkat hormon laki-laki selama dewasa tengah. Sebanyak 50 tahun, kebanyakan pria sehat dapat berharap untuk masih mempertahankan setidaknya 90% dari sirkulasi hormon seks steroid mereka. Selama pertengahan tahun, kehidupan seksual fokus utama bagi pria tampaknya berada di
fungsi seksual atau impotensi daripada perubahan status hormon dan kemampuan reproduksinya. Hal-hal ini sulit diidentifikasikan karena baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa pensiun pada masa dewasa tengah. Tak selamanya manusia terus-menerus bekerja. Ada kalanya tubuh kita tidak mampu lagi untuk berusaha. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan usia pensiun bagi masyarakat Indonesia. Dikabarkan 57 tahun bagaimana peraturan undang-undang tentang batas usia pensiun yang sebenarnya. Bagi Anda yang menyukai tantangan dan kegiatan, terus menjadi produktif adalah suatu yang menyenangkan. Akan tetapi perlu Anda sadari, tubuh manusia pun memiliki batas untuk bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, tercatat lebih dari 132 juta orang penduduk Indonesia yang merupakan penduduk angkatan kerja atau produktif dengan rentang usia produktif pada usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Rentang usia dibuat tentu saja dengan menimbang kekuatan manusia untuk bekerja secara optimal dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan di tempat ia bekerja. Jika usia produktif adalah 15 hingga 64 tahun, apa kemudian usia pensiun adalah 64 tahun juga? Beberapa usia pensiun yang ditentukan oleh undang-undang. Mungkin hal itulah yang muncul di pikiran Anda. Jika dikaitkan dengan pensiun, sebenarnya di usia berapa sih? Pensiun itu sesuai dengan peraturan undang-undang. Batas usia pensiun menurut pemerintah memuat ketentuan umur pensiun adalah peraturan pemerintah PP nomor 45 tahun 2015 pasal 15 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun yang berbunyi 1. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan pada usia 56 tahun. Kedua, mulai 1 Januari 2019 usia pensiun sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 menjadi 57 tahun. Dan ketiga, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai usia pensiun sampai 65 tahun. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun, tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan. Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Regulasi yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN tersebut menetapkan usia pensiun untuk pertama kali adalah 56 tahun. Sesuai pasal tersebut, usia batasan pensiun naik menjadi 57 tahun pada 1 Januari 2019. Usia ini akan terus bertambah setiap rentang 3 tahun hingga mencapai 65 tahun. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 154 disebutkan juga di mana ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam perjanjian kerja VK, peraturan perusahaan PV atau perjanjian kerja bersama PKB. Peraturan perundangan yang